Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati Roja baik TV maupun radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita bertemu dalam acara perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Qiyamatus Sughra. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, kita sudah membahas terkait dengan asbabu adzabil qabr. Sebab-sebab seseorang ditimpanya azab kubur. Kita sudah bahas yang pertama, yaitu dikarenakan mereka adamu al-istitari minal baul, yaitu tidak berhati-hati dengan air seninya. Dengan rincian telah kita bahas. Yang kedua yaitu karena mereka melakukan namimah, yaitu mengadu domba. Yang ketiga yaitu karena ghulul, dengan pembagian ghulul yang telah kita bahas. Kemudian yang keempat yaitu al-kadzib, dusta. Yang kelima itu hijrul Quran, menjauhkan diri dari Al-Quran. Yang keenam zina. Dan yang ketujuh adalah riba. Ikhwah, itulah tujuh sebab yang menyebabkan seseorang akan mendapatkan azab kubur. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, selanjutnya yaitu habsul madin fi qabrihi bidaini. Bahwasanya seorang yang berhutang, dia al-habs, dia terkungkung, dia terhalang, ya, dia terpenjara di kuburannya akibat hutang yang belum dia bayar. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, penulis dalam kitab Qiyamatus Sughra menyebutkan beberapa dalil dalam masalah ini. Yang pertama, beliau menyebutkan hadis dari Sa'ad bin al-Atwal radhiyallahu anhu, dari Sa'ad bin al-Atwal radhiyallahu anhu, anna akhahu mata wa taraka 300 dirhamin. Bahwasanya saudaranya laki-laki meninggal dan punya hutang, masih punya hutang 300 dirham. Wa taraka iyalan, dan dia juga meninggalkan keluarga. Qala fa'aradtu an unfiqaha ala iyalihi. Kata Sa'ad bin Atwal, aku ingin memberikan nafkah, memberikan infak ataupun nafkah kepada keluarganya yang ditinggalkannya. Kemudian qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar hal itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sarannya.
Apa saran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Atwal? Yaitu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, inna akhaka mahbusun bidaini. Sesungguhnya saudaramu itu sedang terhalang. Saudaramu itu sedang terkungkung dengan akibat hutang yang belum dia bayar. Fadhhab faqdi anhu, maka lunasilah hutangnya. Fadhahabtu faqadaitu anhu, summa ji'tu. Lantas aku pun melunasi hutang saudaraku tersebut dan kemudian aku datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali. Qultu ya Rasulullah, qad qadaitu anhu illa dinaraini idda'athuma imra'atun. Aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, aku sudah lunasi hutang saudaraku tersebut, kecuali yang tersisa hanya 2 dirham. 2 dinar. 2 dinar ini, ya, 2 dinar ini diklaim oleh seorang wanita. Bahwasanya saudaraku itu pernah berhutang kepada si wanita ini sebanyak 2 dinar. Masalahnya walaisat laha bayinah. Aku tidak melunaskan hutang 2 dinar tersebut kepada si wanita dikarenakan dia nggak punya bukti. Lantas beliau mengatakan, a'tiha fa innaha muhiqqah. Kata Rasulullah, sudah berikan saja 2 dinar itu kepada si wanita karena memang dia berhak. Artinya memang dia pernah memberikan hutang kepada saudaramu. Wa fi riwayatin shadiqah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah mengatakan hiya sa'atiha hiya shadiqah. Berikan kepada si wanita tersebut fa innaha shadiqah. Sungguhnya dia memang jujur, memang benar. Ya, bahwasanya abangmu ataupun saudaramu pernah berhutang kepada si wanita tersebut. Demikian ikhwah, yang jadi syahid dalam hadis ini yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhaka mahbusun bidaini. Sesungguhnya saudaramu itu tertahan akibat hutang yang belum dia bayar. Tertahan akibat hutang yang belum dia bayar. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Imam Al-Manawi menyebutkan bahwasanya tertahan di sini artinya yaitu dia tidak mendapatkan kedudukan yang mulia yang seharusnya diberikan kepadanya, ya, dikarenakan hutang yang belum dia bayar. Seandainya hutang ini sudah dibayar, sudah dia lunaskan, maka dia akan berhak mendapatkan kedudukan yang mulia tersebut. Akan tapi karena hutang dia masih ada, dia tertahan. Tertahan tidak mendapatkan kedudukan yang mulia. Itu komentar Imam Al-Manawi rahimahullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkomentar bahwasanya dia mendapatkan nikmat, tapi di hatinya ada ganjalan. Ganjalan, tetap gelisah dikarenakan apa? Dikarenakan masih ada hutang yang belum dia bayar. Demikian ikhwah, ya. Jadi di sini permasalahannya adalah tertahannya dia, terkungkungnya dia akibat hutang yang belum dia bayar. Yang seharusnya dia mendapatkan keutamaan, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kemuliaan tersebut ditahan oleh Allah dikarenakan hutang tadi. Baik. Dalam hadis yang lain, waqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna dzalika as-sahabiyyu mahbusun bi sababi dinih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabat tadi bahwasanya orang tadi itu tertahan karena hutangnya. Wa yumkinu ayyufassira hadzal habs haditsul akhar. Bisa kita artikan juga, bisa kita tafsirkan kata-kata mahbusun di sini, kata-kata tertahan di sini, yaitu dengan hadis yang lain. Haitsu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innahu ma'surun bidainihi anil jannah. Dia itu terhalang masuk surga gara-gara hutangnya. Artinya seharusnya dia sudah leluasa masuk ke surga. Tapi karena dia masih punya hutang, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum diizinkan dia masuk surga sampai hutangnya dilunasi. Fafil hadits alladhi yarwihi Samurah bin Jundub, dalam hadis yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla 'alal janazati. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah, dalam riwayat yang lain shalla subhi. Ya, salat subuh. Falamman sarafa, ketika selesai salat subuh, jadi rencananya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, Rasulullah salat subuh. Setelah salat subuh, beliau mau menyolatkan jenazah. Falamman sarafa, ketika selesai, qala ahahuna min ali fulanin ahadun. Apakah di sini ada keluarga si mayit? Apakah di sini ada keluarga si mayit? Fasakata qaum. Orang-orang diam. Tak ada satu orang pun yang menyaut. Wa kana idza batada'ahum bi syai'in sakatu. Memang para sahabat itu apabila Rasulullah memulai satu pembicaraan, pertanyaan, mereka itu nggak langsung menjawab. Mereka diam dulu. Ya, seolah mereka itu memperhatikan dulu, jangan sampai salah dalam menjawab. Mereka diam, sakatu. Faqala dzalika miraran. Beliau mengucapkan itu berulang-ulang, dalam riwayat yang lain salasun la yujibuhu ahadun. Beliau mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Namun tak ada seorang pun yang menjawabnya. Hingga akhirnya faqala rajulun huwa dha. Hingga akhirnya ada seorang mengatakan huwa dha irsadi itu termasuk keluarganya. Demikian. Qala faqama rajulun yajuru izarahu min muakhirin nas. Lantas laki-laki yang dikatakan sahabat tadi, ya Rasulullah, dia tuh termasuk keluarga si mayit. Maka yang ditunjuk tadi pun bergegas ya sambil menarik kain sarungnya. Dia duduknya di belakang. Ya mungkin dikarenakan dia nggak dengar atau Allahu alam. Intinya dia tidak bergegas, dia tidak langsung menjawab. Ya ada banyak kemungkinan ikhwah. Baik, lantas faqalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada si laki-laki tadi yang sambil menarik kain sarungnya, "Ma mana'aka fil marrataini aulain?" Ikhwah, yajurru izarahu fi muakhirin nas. Beliau menjulurkan, menarik sarungnya yang dia berada di belakang jamaah. Ikhwah, maknanya begini, ikhwah. Bukan dia sengaja menjulurkan kain sarungnya. Karena ikhwah, Rasulullah SAW mengatakan, man jarra thiyabahu khuyala fa finnar. Barang siapa yang menjulurkan kain sarungnya, artinya di bawah mata kaki, maka tempat di neraka. Ini ikhwah, dia di belakang. Para sahabat itu biasa membawa kain sarung. Kadang-kadang ditaruh di bahunya. Jadi ketika dia bangkit, ini kain sarungnya terjulur, maka dia seret. Nah, makanya dia seret. Kain sarung di sini bisa juga kita artikan kain panjang, ya, kain panjang. Baik. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya beliau mengatakan, "Ma mana'aka fi marrataini ulayaini an takuna ajabtani." Kenapa engkau tidak menjawabku, tidak menyahuti pertanyaanku di 2 pertanyaan sebelumnya? Ama inni lam anwihi bi ismik illa khair. Sungguhnya aku tidak ada niat dengan namamu kecuali yang baik. Apa itu? Inna fulanan li rajul minhum. Sungguhnya si fulan. Artinya keluarga dia, ya keluarga laki-laki yang menarik kain sarungnya. Sesungguhnya keluarga dia maksurun bidaini. Sungguhnya keluargamu, kita bahasakan gitulah ya. Inna fulanan maksurun bidaini. Sungguhnya keluargamu si fulan itu sedang tertahan, maksurun bidaini anil jannah, sedang tertahan untuk masuk ke dalam surga
Gara-gara hutang yang belum dia lunasi. Fa in syi'tum fafduh. Kalau kalian mau silahkan kalian lunasi. Wa in syi'tum fa aslimuhu ila adzabillah. Kalau kalian mau ya silahkan kalian seret saja dia ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendengar pernyataan ini, falau ra'aita ahlahu wa may yataharrauna amrahu qamu faqadu anhu. Kalau kamu lihat keluarganya, mereka bergegas untuk mengurusi urusan si mayit ini, ya sampai hutang-hutang yang mereka urusin, hatta qada anhu, hingga lunas semua hutang-hutang si mayit tersebut. Hatta ma ahadun yatlubuhu bi syai', sampai-sampai tak ada seorang pun lagi yang tidak ada seorang pun yang menagih hutangnya. Demikian. Kenapa? Keluarganya sudah menyelesaikan semua urusan dan hutang-hutang si mayit. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Allahu a'lam bissawab. Di sini belum begitu yang saya fahami, ya. Dua hadis ini belum begitu menjelaskan ini, bahwasanya ini terkait dengan kubur. Ya, terkait dengan kubur. Karena memang seorang itu belum masuk ke dalam surga. Ya, hanya sebagaimana yang sudah kita pahami, sebagaimana yang sudah kita bacakan hadis-hadis sebelumnya, bahwasanya seorang mukmin apabila dia sudah selesai berhasil menjawab pertanyaan malaikat, yaitu fitnah kubur, ya, selesai menjawab pertanyaan malaikat, maka dia akan dibukakan pintu surga, ya, pintu surga, dan dia melihat istananya, melihat bidadarinya, ya. Kemudian dia minta kepada Allah agar diperkenankan untuk masuk, tapi kan belum dibolehkan. Makanya orang mukmin setelah dia melihat surganya tersebut, dia doanya yaitu Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakan hari kiamat. La'alli arji'u ila mali wa ahli, agar aku bisa kembali kepada hartaku dan keluargaku. Maksudnya yang di surga. Itu ikhwah. Jadi dia memang belum masuk surga, ya, belum masuk ke dalam surga. Namun ikhwah rahimanallah, di sini ada hadis, ya, yang semoga ini terkait dengan kubur. Yaitu dari Jabir bin Abdullah qala, dari Jabir bin Abdullah dia berkata, mata rajulun faghassalnahu wa kaffannahu wa hannatnahu. Seorang laki-laki meninggal dunia, maka kami mandikanlah si mayitnya, kami kafankan dan kami bubuhi wewangian di mayit tersebut. Wa wada'nahu li Rasulullah haitsu tudha'al janaiz, dan kami letakkan mayit tersebut, jenazah tersebut di tempat yang biasa diletakkan jenazah. Ya. Yang biasa itu ikhwah bukan dalam masjid, tapi di luar masjid. Di luar masjid itu ada yang disebut dengan makom Jibril. Biasanya kalau Jibril mau masuk ke rumah Rasulullah, disitulah dia berdirinya. Di situ dikatakan makom Jibril. Nah, disitulah tempat yang biasa jenazah itu diletak, yang akan disolatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan di masjid. Baik, summa adzanna Rasulullah SAW bisalati alaihi, kemudian kami beritahukanlah kepada beliau, kepada Rasulullah SAW, bahwasanya jenazah sudah siap untuk disolatkan. Faja'a ma'ana fatakhatta khuttan, kemudian dia pun datang bersama kami dan dia pun melangkah. Summa qala la'alla ala sahibikum dainan, sepertinya jenazah kalian ini punya hutang ya, kata beliau. Qalu na'am dinaran, benar ya Rasulullah, dia masih punya hutang 2 dinar. Kemudian fatakhallafa wa qala sallu ala sahibikum, lantas beliau pun membalik dan berkata, kalau begitu kalian saja yang menyolatkan jenazah kalian. Kemudian qala lahu rajul minna yuqalu lahu Abu Qatadah. Kemudian salah seorang dari kami yang namanya Abu Qatadah berkata, ya Rasulullah huma alayya. Ya Rasulullah, kalau begitu hutang dia aku yang tanggung. Karena melihat Rasulullah nggak mau menyolatkan, ya beliau katakan, sallu ala sahibikum. Kalau begitu jangan aku yang menyolatkan teman kalian ini. Kalian yang menyolatkan. Kenapa? Dia punya hutang 2 dinar.
Kemudian Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah kalau begitu, aku yang menanggung hutangnya. Silakan Anda kalau berkenan silakan sholatkan dan hutangnya aku yang tanggung. Kemudian faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huma 'alaika fi malik wal mayyitu minhuma bari. Berarti hutang tersebut kamu yang tanggung dan si mayit terlepas dari beban hutang, kata Rasulullah. Ini untuk menguatkan lagi. Karena ketika Abu Qatadah mengatakan, huma alayya, ya Rasulullah itu aku yang tanggung. Sebenarnya itu sudah cukup. Tapi Rasulullah ingin lebih menekankan lagi. Ya. Berarti si mayit tidak lagi punya hutang dan kamulah yang sekarang berhutang, kata beliau kepada Abu Qatadah. Kemudian qala Abu Qatadah mengatakan, na'am, ya Rasulullah. Kemudian fasalla alaihi faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza laqiya Abu Qatadah yaqul ma sana'atid dinaran. Dan Rasulullah pun akhirnya menyolatkan si mayit. Kenapa? Karena dia dianggap tidak lagi punya hutang, sudah tak punya hutang lagi. Karena hutangnya diembankan kepada Abu Qatadah. Dan ketika Rasulullah SAW bertemu, ya, ketika Rasulullah SAW ketemu kembali dengan Abu Qatadah besoknya, Rasul tanya itu, gimana Abu Qatadah? Sudahkah kamu lunasi hutang si mayit teman kalian kemarin? Kemudian qala, ya Rasulullah, innama mata bil ams. Rasulullah kan baru kemarin meninggalnya. Artinya ternyata Abu Qatadah ya hari jenazah itu meninggal, sampai besoknya dia juga belum melunasi. Makanya kata Abu Qatadah, ya Rasulullah kan baru kemarin tuh meninggalnya. Hatta kana akhir dalik, summa laqiyahu minal ghad. Kemudian dia kemudian ditemui lagi berikutnya. Kemudian beliau mengatakan, ma fa'ala dinaron. Apa yang telah kamu lakukan dengan 2 dinar? Artinya sudah kamu lunasi. Qala qad qadaituhuma ya Rasulullah. Rasulullah sudah kulunasi. Apa kata beliau? Nah, di sini ikhwah, inilah kalimat yang terkait dengan kajian kita. Al-an hina baradat alai jilduh. Sekarang baru dingin kulitnya. Sekarang baru dingin kulitnya. Jadi di sini ikhwah berarti ketika Rasulullah katakan baradat al-an, baradat alaihi jildu, sekarang baru mendingin kulitnya, berarti sebelum dilunasi hutang, ya kulitnya panas. Ya, mungkin ini salah satu daripada jenis azab kubur yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang meninggal sementara hutangnya belum lunas. Demikian ikhwah rahimanallah. Adapun nanti di hari akhirat, kalau memang belum juga terlunasi hutangnya, sementara dia termasuk penduduk surga, maka dia ditahan oleh Allah, tidak diizinkan masuk ke surga hingga hutangnya dilunaskan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sampai karena pentingnya masalah pelunasan hutang ini ikhwah, a'azinallah wa iyyakum, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, apabila aku berperang jihad fisabilillah dan aku mati tewas, apakah aku masuk surga?" Kata laki-laki tersebut. Apa jawab beliau? "Na'am." Ya, kamu akan masuk surga. In kunta sabirun muhtasib. Syaratnya kalau kamu sabar dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Muqbilun wala mudbirun. Kamu maju ke depan, tidak lari dari peperangan. Demikian. Artinya ketika laki-laki itu bertanya, apakah aku akan masuk surga kalau aku tewas dalam jihad fisabilillah? Kata Rasul, iya, apabila kamu berperang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maju tak gentar, kemudian tidak lari dari peperangan. Kemudian illad dain, kecuali kalau kamu punya hutang. Insyaallah la haula wala quwata illa billah. Kecuali kamu punya hutang.
Hakadha qala li Jibril alaihissalam. Begitulah yang dikatakan Jibril kepadaku. Ternyata ikhwah, walaupun seorang yang mati dalam jihad fisabilillah yang seharusnya dia masuk surga, nggak jadi masuk surga gara-gara masih punya hutang. Ini menunjukkan hutang itu bukan perkara sepele. Ya, bukan perkara yang sepele, ikhwah. Berapa banyak di antara kita sekarang mudah sekali berhutang. Ya, mudah sekali berhutang. Atas nama nggak ganti hutang. Hutang ditukar namanya dengan kredit. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sampai-sampai ada yang bersemboyan, kalau bisa, kalau kita diberi diberi cicil, dibolehkan nyicil, kenapa kontan? Jadi orang sekarang itu cenderung walaupun dia punya uang kontan, lebih cenderung ngutang, nyicil. Nyicil itu kan termasuk ngutang, ikhwah. Ya karena baru sebagian yang dibayarkan. Demikian. Padahal hutang dalam Islam itu suatu hal yang sangat harus diperhatikan. Tidak bisa kita sia-siakan. Tidak bisa kita biarkan begitu saja. Coba kita lihat tadi. Sahabat yang tewas. Perang, menyabung nyawa. Sampai dia tewas, lepas lehernya. Lepas kepalanya dari badan. Namun dia nggak masuk surga. Gara-gara punya hutang. Demikian ikhwah. Rahimani Allahu wa iyyakum. Rasulullah juga pernah mengatakan. Law anna rajulan qutila fisabilillah. Seandainya seorang itu terbunuh dalam jihad fisabilillah, summa uhya, kemudian dia dihidupkan kembali, summa qutila, kemudian terbunuh lagi, summa uhya, kemudian dihidupkan lagi, summa qutila, kemudian terbunuh lagi sampai 3 kali. Ya, dalam jihad fisabilillah. Seandainya seorang itu tewas dalam jihad fisabilillah, kemudian dihidupkan oleh Allah lagi, kemudian terbunuh lagi, kemudian dihidupkan lagi, kemudian terbunuh lagi, maka untuk orang ini, ya, ma dakhal jannah, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, ma dakhal jannah, dia tidak akan masuk surga hatta yaqdi anhu dainah. Hatta yuqda anhu dainuh. Maka dia tak akan masuk surga sampai hutangnya dilunaskan. Coba ikhwah para kaum muslimin, begitulah beratnya masalah hutang. Ya, bukan tidak banyak di kalangan kaum muslimin merasa ketika dia berhutang tuh bagaikan ya suatu hal yang ringan begitu. Bahkan dia juga tidak berpikir berupaya untuk melunasi hutangnya. Tidak berpikir berupaya untuk melunasi hutangnya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga hutang sana, hutang sini. Bahkan dia merasa kalau si orang yang berpiutang, yang memberinya pinjaman, sudah tidak menagih, dia seolah seperti orang menganggap itu sudah lunas. Padahal tidak. Berapa banyak orang yang tidak lagi menagih hutangnya karena malas sudah. Sudah bosan untuk menagih. Bukan menganggap lunas. Di pihak lain yang berhutang menganggap oh udah berarti udah nggak aman lah. Kenapa? Karena sudah tidak lagi ditagih. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwah, mana ingin pilih yang mana? Anda ditagih di dunia atau ditagih di akhirat? Kalau Anda ditagih di dunia dan Anda melunasinya, Anda bisa melunasinya dengan uang. Uang bisa dicari, ikhwah. Tapi kalau di akhirat nanti, itu dari mana kita cari uang? Uang kita dibangkitkan Allah dengan telanjang, tak punya apa-apa. Jadi bagaimana cara membayarnya? Membayarnya bil hasanat. Membayarnya dengan apa? Dengan kebaikan. Ikhwah, perhatikan. Kita di dunia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yakin kita dari ibadah itu kita dapat kebaikan? Kebaikan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala itu diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita ikhlas dan kita sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa yakin kita? Sampai seorang alim mengatakan bahwasanya Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, seandainya aku tahu ada satu solat yang jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, satu solat. Satu ya ikhwah. Kita solat satu hari 5 kali yang wajib.
Ya. Ini kata beliau Fudail bin Iyad yang terkenal seorang yang ahlul ibadah. Seandainya aku tahu satu solat aku saja jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu lebih aku cintai ketimbang dunia dan seisinya. Demikian. Artinya kita bersusah payah untuk mendapatkan itu. Di akhirat kita bayar dengan itu. Allahu Akbar. Kita susah mendapatkan kebaikan itu, ikhwah. Makanya lunaskan di dunia. Di dunia lebih mudah pelunasannya. Cari uang insya Allah. Bisa kita cari. Karena dia berupa nominal. Ada bendanya. Tapi begitulah ikhwah. Setan selalu saja memberi kita, melalaikan kita terhadap hutang-hutang yang pernah kita hutang kepada orang lain. Pada Rasulullah pernah mengatakan, matalul ghani zulmun. Sesungguhnya orang yang sudah sanggup bayar hutang, tapi dia tunda, zulmun, itu zalim, ikhwah. Misalnya nih, saya berutang. Besok ya, saya lunasi utang saya. Saya hutang misal 100 ribu, besok saya lunasi utang saya. Besok ya, akhi, saya lunasi. Besok saya punya duit ini. Bukan hanya 100 ribu, mungkin 1 juta di kantong saya. Tapi saya nggak mau lunaskan. Besok aja lah, besok lusa aja lah saya lunasi. Begitu. Padahal saya janjinya besok. Ya. Saya janjinya hari Selasa akan melunasi utang dengan teman. Saya punya uang di hari Selasa tersebut, tapi saya niatnya mau mengundur. Udahlah, saya undur saja hari Selasa. Hari Selasa itu benar, saya lunasi utangnya. Tapi pengunduran hutang saya dari Senin ke Selasa itu zulmun. Ya, itu zulmun namanya, itu zalim. Sudah berdosa kita. Padahal di hari Selasa kan tetap kita bayar. Tapi karena kita menunda pembayaran hutang dengan tanpa alasan yang syar'i, maka itu zulmun. Matalul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda bayar hutang padahal dia sanggup bayar hutang, maka itu zalim. Demikian ikhwah. Dahsyat masalah hutang, ikhwah. Ya, dahsyat masalah hutang. Rasulullah SAW sampai tak mau menyolatkan orang yang berhutang. Sampai seperti itu. Rasulullah pernah mengatakan juga, inna syahid yughfar kulla dzambin. Yughfaru li kulli syahidin dzambah. Bahwasa yughfaru li syahidin kulla dzambi. Sesungguhnya orang yang mati syahid diampuni semua dosa-dosanya. Ila dain, kecuali hutang. Jadi hutang nggak bisa dianggap lunas. Padahal mati syahid. Beliau juga pernah mengatakan bahwasanya ma faraqa ar-ruhal jasad ma faraqa ar-ruha wal jasad. Ar-ruh wal jasad tidaklah terpisah antara ruh dan jasad. Wa huwa bari min thalathin. Sementara dia itu terbebas dari 3 hal. Yaitu al-kibr, sombong, al-ghulul, ghulul sudah kita bahas, kemudian ad-dain dan hutang, dakhal jannah, maka dia masuk surga. Ya, kalau kita bahasakan yang lebih mudah, bahwasanya tidaklah terpisah ruh dengan jasad, kecuali dia akan masuk dalam surga, kecuali kalau dia masih punya hutang, kecuali kalau dia masih melakukan, kecuali kalau dia tadinya punya sifat sombong dan punya dan melakukan ghulul. Demikian. Jadi hutang itu memang luar biasa, ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Seperti yang kita katakan tadi bahwasanya sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan orang yang berhutang. Kalau orang yang meninggal sementara dia masih punya hutang. Demikian. Para ulama kita mengatakan bahwasanya awalnya memang Rasulullah tidak mau menyolatkan. Kenapa? Karena dia masih punya hutang. Namun terakhir beliau mau menyolatkan. Karena apa, ikhwah? Karena beliau mengatakan man taraka malan fali warathatihi ana ahaqqu bi muslimin minhu ana aula bi mu'minin min nafsi. Sungguhnya aku lebih berhak terhadap diri seorang muslim ketimbang dirinya sendiri. Faman taraka malan fali warathatihi. Barang siapa yang meninggalkan harta maka dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Wa man taraka dainan walam yatruku wafa. Dan barang siapa yang ternyata meninggalkan hutang dan tidak mampu melunasinya, maka fa'alayya, maka hutang itu aku yang lunasi.
Ini di saat kaum muslimin sudah mulai makmur, ikhwah. Ya, mengapa Rasulullah SAW di awal tidak mau menyolatkan? Dikarenakan beliau belum mampu untuk melunaskan hutang si jenazah. Kecuali kalau ada kaum muslimin yang lain yang mengatakan, saya yang melunasi hutangnya. Baru Rasulullah mau menyolatkan, seperti kisah Abu Qatadah tadi. Namun di akhir pemerintahan Islam, ya itu sudah mulai makmur, Rasulullah punya baitul mal yang bisa melunasi rakyatnya yang mati sementara masih punya hutang. Demikian ikhwah. Makanya di akhir-akhir sebelum wafat beliau, di akhir pemerintahan beliau, kalau kaum muslimin yang meninggal punya hutang, sementara dia nggak punya harta untuk melunasinya, maka Rasulullah yang melunaskan. Makanya beliau mau menyolatkan. Demikian ikhwah rahimanallahu yakum. Itu menunjukkan bagaimana ikhwah dari ancaman-ancaman dalam syariat kita terhadap orang yang meninggal sementara dia masih punya hutang. Ikhwah rahimanallahu yakum. Ya makanya hendaklah kita berhati-hati ketika berhutang. Jangan terlalu royal bayar hutang. Sering kita dengar bahwa dia seorang yang kaya raya, tapi la ilaha illallah, rumah masih kredit, mobil mewah masih kredit. Jadi istilah orang Medan, biar tekor asal kesohor begitu. Nampil oke, steady, ya. Tapi semua kredit, naudzubillah min dzalik. Ikhwah jangan begitu. Bukan berarti Islam nggak bolehkan berhutang. Islam membolehkan berhutang, tapi untuk hal-hal yang penting, yang darurat. Selagi tak penting, nggak usah kita berhutang. Hanya untuk mengupdate HP misalnya yang tadinya merek ini ingin dinaikkan lagi spesifikasinya, hanya untuk mengupdate komputernya, hanya untuk lebih memperbaru sepeda motor yang kemarin keluaran 2019, sekarang dia ingin beli lagi yang lain. Bukan tidak sering kaum muslimin ikhwah ketika dia selesai dari kredit sepeda motor, kemudian sekitar 3 atau 2 bulan lagi sepeda motornya mau lunas, itu showroom malah menawarkan, gimana nih, ini ada nih versi terbaru, gimana, mau kredit lagi nggak, begitu. Padahal tinggal 2 bulan lagi selesai kreditnya. Tapi Masya Allah, la ilaha illallah, banyak yang tergiur, oke, nggak apa-apa, jadi hutang lagi. Padahal tadi sudah 2 tahun dia berhutangnya, hutang lagi. Ikhwah, jangan mudah berhutang. Ya. Karena membayar hutang itu sulit. Setan membisikkan kita supaya berhutang, tapi ketika kita membayarkan, dia persulit kita. Dia goda kita supaya kita tidak segera membayar hutang. Nantilah, kan masih ada keperluan lain lah, inilah itulah. Itu setan. Kenapa? Setan tidak ingin kita itu melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban kita? Ya melunasi hutang sesuai dengan perjanjian. Demikian ikhwah. Rasulullah pernah berhutang, tapi dilunasi ya untuk hal-hal yang penting. Bukan untuk untuk mobil mewah, bukan untuk sepeda motor yang di-upgrade, enggak. Bukan ikhwah. Untuk hal-hal yang penting, misalnya nih, mungkin kaum muslimin perlu uang untuk apa? Untuk bayar uang sekolah anak misalnya. Kan nggak mungkin uang sekolah anak nggak dibayar. Kalau makan kita masih bisa hemat. Yang tadinya kita makan ikan, masih bisa kita makan ikan asin. Atau kita rendahkan lagi, kita hanya makan dengan sayur misalnya. Atau ya makan dengan kecap, yang penting kita makan deh. Masih bisa kita tekan. Kos makan kita masih bisa kita tekan. Tapi kalau uang sekolah anak, gimana kosnya? Setiap bulan harus dibayar. Kita nggak punya uang, boleh berhutang. Tapi memang dengan niat akan berhutang. Niat akan melunasi hutang. Ingat, nggak boleh kita itu niatnya berhutang dengan niat tak mau bayar. Ini akan bermasalah nanti, ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, berhutang silahkan, tapi hanya untuk hal yang penting saja. Yang nggak penting hanya untuk makan, hanya untuk kepingin makan apalah begitu, kepingin makan kepiting rempah lah, kepingin makan
pengen makan kepiting tak berkulit lah, tapi tak punya uang, akhirnya berhutang dulu. Atau kepingin sekali dia makan sushi misalnya, la ilaha illallah, akhirnya berhutang. Ini untuk apa, ikhwah? Kepingin jalan-jalan, akhirnya berhutang. Ini untuk apa, ikhwah? Ingat, ini hutang, beban, akan jadi beban kita sampai hari kiamat kalau kita belum melunasinya. Hati-hati masalah hutang. Sekali lagi, Islam membolehkan hutang. Karena Rasulullah juga pernah berhutang. Tetapi bukan menjadikan diri kita menjadi orang yang royal dalam berhutang. Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa wal maghram, dan berhutang. Sahabat, ternyata seorang sahabat memperhatikan doa Rasulullah ini. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, ma aktsara an tasta'idza minal maghrami. Ya Rasulullah, Anda sering sekali berdoa berlindung kepada Allah dari hutang. Faqal. Jadi sahabat ini menanyakan, apa sebabnya Rasulullah? Mengapa Anda sering sekali berdoa, ya Allah, lindungi aku dari hutang, lindungi aku dari hutang, lindungi aku dari hutang. Kalau pemirsa melihat salah satu doa zikir pagi dan petang, itu ada di situ. Ya. Wa ghalabatid dain, itu hutang. Rasulullah berlindung pada Allah pagi dan sore dari hutang. Terlilit hutang. Dan di sini Rasulullah katakan dia wa a'udzubika minal ma'sani. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sani wal maghrab. Rasulullah, kok saya perhatikan Anda sering sekali mohon perlindungan pada Allah dari hutang. Apa kata beliau? Ini alasannya. Inna rajula, sungguhnya seorang laki-laki itu idza gharima, apabila dia berhutang, haddatsa fakadzib, kalau dia bicara dia akan dusta. Wa wa'ada, kalau dia berjanji akhlafa, dia akan pungkiri janjinya. Dan memang benar, ikhwah. Ya, berapa banyak orang yang berhutang, ya, akhirnya apa? Bohong. Bang, gimana nih, sudah hari pelunasan? Aduh deh, abang lagi susah segala macam, belum. Berapa banyak orang yang beralasan untuk menunda pembayaran hutangnya, ya, dengan cara berbohong. Dia sanggup bayar, tapi dia berikan berbagai macam alasan. Oke, orang yang memberi piutang bisalah mendengar alasannya, menerima alasannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala alimun bidzati sudur, yang maha mengetahui apa yang dalam hati kita. Apa maksud kita? Bukan, Allah tahu apakah kita itu memang benar-benar bisa bayar hutang ataukah tidak bayar hutang. Ya. Allah tahu. Ketika kita bisa bayar hutang, tapi ternyata kita tunda pembayarannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini zalim. Ikhwah, padahal kan hutang tetap dibayar. Seperti yang kita katakan tadi. Dia janji hari Senin bayar hutang. Kemudian dia sudah punya uang untuk menyelesaikan hutang. Tapi dia tunda hari Selasa. Hari Selasa dia bayar. Penundaan Senin ke Selasa itu, jika memang tidak ada uzur syar'i, hanya sekedar penundaan, sementara dia sanggup di hari Senin bayar hutangnya, dia zalim. Demikian ikhwah. Toh besoknya dibayar juga, tapi dia telah mendapatkan dosa. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Hanya hati-hati. Benar kata Rasulullah SAW. Berapa banyak orang yang berhutang akhirnya selalu bohong. Selalu bohong. Belum ada. Demikian. Jadi ikhwah rahimanallah, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada yang punya hutang, segera lunasi hutang Anda jika memang Anda sudah mampu untuk melunasi hutang. Jangan tunda-tunda pembayaran, karena itu sebuah dosa. Ya, sebuah dosa. Namun kalau seandainya memang kita tidak mampu membayar, memang waktunya sudah pembayaran, tapi kita belum mampu, mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan. Dan apakah berdosa? Enggak. Karena memang kita tidak mampu. Demikian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan sesuatu seorang kecuali yang mampu dia lakukan. Kecuali yang mampu dia lakukan. Dia memang nggak sanggup. Maka ketika melihat ada orang yang berhutang tapi belum sanggup dia bayar, memang belum sanggup. Maka kita sebagai orang yang memberikan hutang, berpiutang,
Maka fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila kita melihat seorang yang berhutang tapi belum mampu bayarnya, maka fanadhiratun ila maisarah, maka beri dia penundaan pembayaran. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau engkau anggap lunas hutangnya, itu lebih baik untuk kamu jika kamu mengetahuinya. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Jadi hutang ini ikhwah, kalau dia punya hutang tapi nggak dibayar, bukan karena nggak sanggup membayar, nggak dibayar, ya, maka dia dapat ancaman kubur dan dapat ancaman akhirat. Di kuburan Allah panaskan, ya, Allah panaskan kulitnya. Di akhirat, walaupun dia termasuk penduduk neraka, tercatat sebagai penduduk neraka, namun dia belum bisa memasuki surga. Kalau dia tercatat sebagai penduduk surga, ya, saya ulangi, kalau dia tercatat sebagai penduduk surga dan sementara ada hutang yang belum dia bayar, maka dia belum mendapat izin masuk surga sampai selesai dulu masalah hutang. Sampai sebegitunya ikhwah rahimanallahu. Itu yang penduduk surga. Gimana kalau penduduk neraka? Ya. Ikhwah rahimanallahu iyyakum. Itulah diantara sebab seorang mendapatkan azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari lilitan hutang. Dan berhutanglah hanya untuk hal-hal yang darurat. Jangan anggap sepele dengan hutang. Saya ingatkan kembali kaum muslimin yang mendengar, para pemerhati roja di mana Anda berada, jika Anda punya hutang, segera bayar hutang Anda. Apabila orang yang memberikan hutang sudah tak menagih lagi, jangan kira bahwasanya hutang itu sudah dianggap lunas. Hingga akhirnya kita nggak melunasi. Dia akan tuntut nanti di hari akhirat. Di akhirat tetap akan diselesaikan. Tidak ada hutang yang nggak diselesaikan. Kalau nggak terselesaikan di dunia, maka akan diselesaikan di akhirat. Aku lu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Nah, fadhal. Nah, Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fiik Ustaz atas materi yang telah sampaikan Ustaz, dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami angkat sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya, kita angkat pertanyaan yang pertama melalui telepon. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Saya Widi, ada di Depok. Ya, silakan Pak Widi. Sebentar, saya silakan suara radio. Ya. Saya ingin bertanya Ustaz, ada 2 poin mengenai hutang. Yang pertama, dulu waktu saya kecil saya ingat orang tua saya punya hutang ke bank, salah satu bank di Indonesia, dan sampai akhirnya itu tidak bisa dibayar, dan saya tidak tahu statusnya sekarang. Seingat saya memang tidak pernah membayar. Dan itu gimana ya statusnya? Apakah tetap harus kita lunasi atau tidak? Karena mungkin dari bank sudah menganggap itu sebagai lunas. Itu yang pertama. Terus pertanyaan kedua, ini hutang terkait dengan kepemilikan emas. Misal emas sudah jatuh tempo, waktunya memang sudah 1 tahun menurut hitungan dan terlewat pembayaran zakatnya, dan setelah itu yang bersangkutan mungkin meninggal dunia. Nah, apakah itu termasuk hutang dalam sisi zakat atau tidak? Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, terima kasih Pak Widi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan. Jazakumullah khairan Pak Widi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Pak Widi dan kita semua. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, mengenai hutang jika memang antara orang yang berhutang dan berpiutang, mereka punya kesepakatan yang dimana kesepakatan itu dibolehkan, ya, maka hal itu berlaku. Al-muslimu ala syurutihim. Seorang muslim itu berlakulah persyaratan yang mereka sepakati. Di antara kesepakatan hutang yang dibolehkan seperti
kalau engkau meninggal, maka hutangmu saya anggap lunas. Kalau memang seperti itu, dan ini biasanya antara bank dengan nasabah yang berhutang, ya, mereka mengatakan bahwasanya memberikan syarat apabila si nasabah yang berhutang, ya, mengambil kredit ke bank, kemudian meninggal, udah berarti hutangnya dianggap putih. Maka dalam masalah ini ya berarti orang tua Pak Widi dianggap nggak berhutang karena memang mereka punya kesepakatan begitu. Demikian, nggak ada masalah itu. Berarti dianggap tak ada hutang lagi terhadap bank. Kemudian yang kedua, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tentang orang yang seharusnya dia sudah keluarkan zakat hartanya. Ya. Seorang yang seharusnya sudah dia keluarkan zakat hartanya. Misalnya setelah di tahun 1442 Hijriah, bulan Muharram, tanggal 1 Muharram, sudah sampai nisab hartanya misalnya. Berarti dia harus membayar di 1 tahun yang akan datang, 1 haul. Berarti dia akan harus mengeluarkan zakat tersebut 2,5% dari total hartanya di tahun 1443 di 1 Muharram. Ya, demikian. Oke, misalnya 85 gram emas, atau dengan uang sekian misalnya. Kita anggap sajalah satu gram emas 1 juta, biar mudah kita hitung. Ya, berarti dia punya uang 85 juta, atau uang dan tambah emas sudah sampai nisab yang dikonversi ke emas 85 gram. Berarti dia tahun depan harus bayar. Karena pembayaran zakat itu 1 haul dan nisab, sampai nisab 1 haul. Di tahun depan, di 1 Muharram 1443 Hijriah, ternyata naiklah misalnya baik emas maupun uangnya yang tadinya 85 juta, kemudian di tahun berikutnya sampai misalnya 250 juta. Ya, 250 juta atau 200 juta. Maka di saat 1 Muharram 1443 Hijriah, dia harus keluarkan 2% dari 200 juta. Yaitu 2,5, berarti 5 juta ya. Karena kalau 100 juta 2,5 juta. Ya. Kalau 200 juta berarti 5 juta. Maka dia harus keluarkan tuh 5 juta. Tapi ternyata molor, tidak dia keluarkan. Bulan Muharram, Safar dia meninggal, sementara zakatnya belum dikeluarkan. Ini bagaimana? Apakah dia itu hutang bagi si mayit? Jawabannya ya, itu hutang. Kenapa? Karena itu adalah hak fakir miskin, bukan harta dia. Itu adalah hak fakir miskin. Maka bagi ahli waris, dikeluarkan dulu zakat yang belum sempat dikeluarkan tadi. Ya, dikeluarkan dulu zakat yang belum sempat keluarkan tadi. Karena itu adalah hak fakir miskin. Ikhwah, hutang itu tidak harus hutang uang, ikhwah. Berarti saya pinjam duitmu ya, nanti saya bayar. Bukan harus uang, ya. Bukan harus uang. Segala kewajiban yang belum kita tunaikan itu termasuk hutang. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, dainullah fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang terhadap Allah lebih berhak lebih wajib untuk dilunaskan. Hutang kepada Allah itu bisa berupa ibadah, ya, bisa juga berupa harta seperti zakat tadi itu. Demikian. Oleh karena itu, ya, sebelum dibagi-bagikan, ya, sebelum dibagi-bagikan ke ahli waris atau sebelum ditunaikan wasiat, maka hutangnya terlebih dahulu diselesaikan. Nah, termasuklah zakat ini. Dikeluarkan dulu zakatnya, kemudian setelah selesai zakat, yang tadinya harus dibayar tapi belum dibayar, kemudian berikutnya, ada nggak dia hutang ke yang lain? Kalau ada, tunaikan dahulu, kemudian setelah itu, yang ketiga, wasiat. Ya, kalau kita katakan ketiga, berarti kita bedakan antara zakat tadi dengan hutang, ya. Kalau kita samakan bahwasanya zakat itu sama dengan hutang, berarti harus dibayar semua. Udah. Yang kedua yaitu wasiat. Selesaikan wasiat. Seperti mayat misalnya ingin dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal, misalnya 1/3 hartaku atau 1/10 hartaku untuk fulan misalnya, yang bukan ahli warisnya, maka dikeluarkan dulu wasiat-wasiatnya.
ya. Baru kemudian dibagi-bagian ke ahli waris. Mimba diwasiatin yuqda biha yusi biha audain. Bahwasanya dibagi-bagian ke ahli waris setelah wasiat dan hutang yang harus dibayar. Jadi kesimpulannya Allahu a'lam bishawab, zakat tadi itu termasuk hutang, kategori hutang yang harus ditunaikan karena itu harta fakir miskin, bukan harta si mayit lagi. Demikian Allahu a'lam bishawab. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, dengan siapa Ibu dan berada dari mana? Ini Jakarta Pusat. Ya, dengan siapa Bu? Dari Ibu Yuni dari. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini begini Ustaz. Definisi utang adalah sama dengan kredit ya saat ini yang dimodernkan ya. Kemudian utang itu adalah yang kita pernah makan. Nah, saya punya suatu permasalahan. Saya pernah mengelola travel biro haji umroh ya Ustadz. Kemudian ya waktu itu marak Pak ya di televisi travel. Saya sudah menjalankan semua kewajiban untuk melunasi. Ternyata adalah salah satu provider dari orang pihak Arabnya tidak menyelesaikan kewajibannya akhirnya, sehingga uang saya sudah selesaikan. Akhirnya jamaah tidak berangkat dengan itikat baik saya. Kemudian saya dengan minjam kepada saudara untuk memberangkatkan jamaah. Nah, sampai saat ini saya punya hutang kepada saudara saya, tapi saya tidak menggunakan uang itu sama sekali karena saya sebagai pelayan tamu Allah untuk memberangkatkan tamu-tamu Allah untuk berangkat umroh sebagai tanggung jawab saya di hadapan Allah. Nah, kemudian saya ada punya satu rumah sampai saat ini sudah berjalan hampir sekian tahun belum terjual, belum laku. Itu bagaimana hukumnya ya Ustaz? Sampai sekarang ini beban bagi saya selalu berdoa dengan doa yang ada di Al-Quran untuk melunasi hutang. Bagaimana sampai saat ini belum bisa menyelesaikan kepada adik saya. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi Ibu terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Baik, jazakillahu khairan Ibu Yuni di Jakarta Pusat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Satu hal yang penting ketika kita mau tidak mau harus berhutang, yaitu niat untuk membayar. Niat untuk membayar. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mengambil harta seorang dan dia ingin untuk mengembalikannya, niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan jaga, Allah mudahkan dia untuk membayarnya. Dan barang siapa yang mengambil harta orang, kemudian dia niatnya untuk merusaknya, maka Allah akan rusak hartanya. Itu niat yang pertama. Niat yang lurus bahwasanya kita berhutang memang untuk dibayar tepat pada waktunya. Niatnya harus lurus. Demikian. Baik. Ibu punya hutang dengan saudara ibu. Sementara ibu kepingin melunaskannya. Tapi dengan cara menjual rumah. Demikian. Tunggu rumah itu laku. Baik. Coba ibu komunikasikan dengan saudara ibu tersebut. Saya akan bayar insya Allah. Tapi menunggu ini rumah laku. Tunggu rumah laku. Demikian. Karena hutang yang tadi itu kan digunakan untuk memberangkatkan jamaah haji atau umroh. Baik. Jadi yang terpenting adalah coba ibu komunikasikan kepada saudara ibu tempat ibu berhutang itu bahwasanya ibu akan bayar setelah rumah ini laku. Bahkan kalau bisa minta tolong dia untuk menjualkan rumah tersebut. Demikian. Ya saya yakin kalau seorang yang memberikan hutang dia lihatlah kesungguhan kita untuk membayar hutangnya. Demikian ikhwah. Ya, jadi coba ibu komunikasikan kepada seorang ibu itu bahwasanya ibu tetap akan mengusahakan membayar hutang tersebut dengan menunggu rumah ini laku. Baik. Itu apabila memang akadnya seperti itu, berarti ya tunggu rumah ini laku, baru ibu bayar hutang. Tapi kalau sebelumnya tidak ada akad itu, artinya ibu hutang sudah akan dibayar. Ibu hutang kemudian akan dibayar. Tidak ada dikaitkan dengan tunggu rumah laku. Maka dalam masalah ini, ibu tetap wajib membayar hutang. Jika ibu punya kemampuan untuk menyicil apa yang bisa ibu cicil, maka ibu wajib untuk membayar jika sudah sampai waktunya. Tidak harus menunggu ini laku. Ya, tidak harus menunggu ini laku. Ibu wajib membayar. Karena nggak ada kaitannya dengan rumah laku tadi.
Kecuali kalau ibu memperbaiki akadnya. Gimana ini saya kesulitan bayar hutang, gimana kalau nunggu rumah ini laku? Kalau dia katakan, adik ibu katakan iya, kalau begitu ya tunggu rumah ini laku. Berarti kan memperbaiki akad, tidak ada masalah. Tapi kalau memang tidak ada akad tersebut, ibu wajib membayar hutang tersebut jika ibu punya kemampuan untuk membayarnya, walaupun mungkin dengan cara menyicil, tidak terkait dengan rumah ini laku. Demikian, ya, tidak terkait dengan rumah ini laku. Ya, kalau sembari ibu menyicil kemudian lakulah rumah itu, maka silahkan selesaikan. Demikian. Jadi ada dua hal. Pertama, kalau memang dari awal akad hutang tersebut tidak ada terkait dengan tunggu laku rumah baru bayar, maka ibu wajib membayarnya dengan kemampuan yang ada pada ibu untuk melunasi hutangnya jika sudah sampai waktu pelunasan. Tetapi apabila memang sudah ada akadnya tunggu rumah ini laku, maka ya berarti pelunasan itu terkait dengan lakunya rumah. Allahu a'lam bishawab. Demikian Ibu Yuni, semoga menjadi pencerahan bagi masalah Bu Yuni di Jakarta Pusat. Demikian ikhwah para pemirsa sekalian, sepertinya waktu kita sudah lewat ya. Semoga sedikit yang tadi kita bahas manfaat. Sekali lagi ikhwah, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati TV Roja dan Radio Roja dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dirahmati Allah, hati-hatilah berhutang. Hati-hati dalam berhutang. Jangan memasyarakatkan hutang. Berhutanglah untuk hal-hal yang penting-penting saja. Karena sesungguhnya hutang tetap harus dilunasi. Tak di dunia dilunasi, maka dia akan melunasinya di akhirat kelak. Demikian ikhwah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.